kid. Halo semuanya, kali ini Mimin datang bawa tontonan pemacu adrenalin dari tahun 2007 yang berjudul The Condemned. Film ini bercerita tentang para terpidana mati yang dipaksa bertahan hidup di sebuah pulau tak berpenghuni. Syarat untuk bisa keluar, harus jadi satu-satunya yang bertahan atau tamat riwayat di tangan lawan. Jadi, tanpa berlama-lama, siapkan kopi, camilan, dan hati yang kuat karena inilah kisah The Condemned. Cerita dibuka dengan seorang pria bernama Ian Breck. Karakternya egois, licik, dan kalau senyum pun kayak ada niat jahatnya. Supaya gampang, kita panggil saja dia Pak Slamet. Pak Slamet ini datang ke penjara sambil bawa kameramen, mau merekam aksi brutal para napi di dalam. Tujuannya bukan mau dokumentasi untuk skripsi, tapi dia mau bikin acara survival paling gila di internet. Idenya simpel tapi ngeri, kumpulkan 10 penjahat paling barbar dari berbagai negara, lepaskan mereka di pulau terisolasi, lalu biarkan mereka saling habisi. Semua tayang eksklusif di situs pribadinya, karena kalau di TV, pasti KPI sudah datang sambil bawa surat cinta. Salah satu incarannya adalah narapidana di penjara El Salvador, seorang mantan bintang WWE bernama Jack Conrad atau sebut saja Bang Jack. Bedanya, Bang Jack ini pendiam, jarang pamer kekerasan, tapi kalau dipancing, sekali pukul, musuh langsung tepar. Tidak heran Pak Slamet mengincarnya. Semua peserta dibawa ke Timor Leste, lalu dipasangi gelang kaki berisi pelacak sekaligus granat mini. Aturannya, kalau plastik pengamannya dicabut, boom, tamat. Mereka lalu diterjunkan dari helikopter, masih dalam keadaan terikat. Jack sendiri awalnya enggan ikut, tapi sudah keburu nyemplung di permainan maut ini. You don't have to win, but everybody plays. I don't care, but I don't play games. Di pulau, kekacauan langsung terjadi. Action, we got action. Get me in there. Penonton di situs Pak Slamet membludak, bahkan sudah ada yang nyawer, give pause. Di sisi lain, Jack bertemu Paco, pria Meksiko yang ikut permainan ini untuk mencari istrinya. Jack melepaskannya, bahkan diberi kunci borgol sebagai tanda terima kasih. Sementara itu, di bagian lain pulau, ada duel antara pria Jepang bernama Sam melawan Creston. Tapi Creston kabur, samalah ketemu pria kejam yang kita sebut Pak Yanto. Bukannya duel, mereka malah sepakat jadi teman. Kamera kembali ke Jack yang kini bertemu lawan sepadan, Mas Rudy, sesama badan kekar. Pertarungan berlangsung sengit sampai ke tepi jurang. Get the screen up in the live feed.
just hit 12 million subscribers online. Di tengah semua itu, aksi mereka mulai terendus FBI lewat agen bernama Brad. Sayangnya, atasan Brad menolak bergerak karena lokasi pulau masih misterius. Sementara itu, agen Brad mulai menemukan titik terang. Salah satu warga mengaku pernah jadi teman SMA Jack Conrad, ya, si Jack R yang ternyata punya pacar bernama Sarah. Tenang, gak ada embel-embel Wijayanto di sini. Hello. Sarah Kavanaugh? Begitu dapat kabar dari Brad, Sarah langsung meluncur ke sebuah bar dekat rumahnya. Dia penasaran dan berusaha mencari situs siaran brutal itu, hanya untuk memastikan apakah Jack benar-benar ada di sana. Pasalnya, setahun lalu Jack pamit katanya mau kerja, tapi ternyata malah ketangkep dan mendekam di penjara El Salvador. Yeah, I know. Nggak heran Sarah merasa dibohongi mentah-mentah. Balik lagi ke Timor Leste, Paco akhirnya bertemu kembali dengan istrinya, Rosa. Mereka berdua langsung melepas rindu dan berharap bisa keluar dari pulau neraka itu dengan selamat. Sayangnya, momen manis ini cuma bertahan sebentar, karena datanglah Pak Yanto, yang sepertinya punya hobi mengganggu kebahagiaan orang. Tanpa basa-basi, dia mengikat Paco di pohon, sementara saya ikut membantu dengan menakuti-nakuti Rosa yang berteriak ketakutan. Kesal karena lokasinya terlalu jauh dari jangkauan kamera utama, dia menyuruh Goldie, si teknisi, untuk mengirim kamera tambahan biar kekerasan itu bisa terekam lebih jelas. Tapi yang gak dia sangka, pacarnya Pak Slamet, Julie, malah minta tayangan itu dihentikan. How can you let this go on? No, this is wrong. It's not my doing. It is your doing. The drama, I want it up there, not here. Bahkan Goldie sendiri sebenarnya risih menontonnya, cuma karena dia sahabat dekat Pak Slamet, dia nggak bisa berbuat banyak. You with me? Hell yeah. I love this job. Di tengah hutan, tragedi terjadi. Pak Yanto tega menghabisi nyawa Rosa. Tapi saat dia sadar, Paco ternyata sudah berhasil kabur. Beberapa waktu kemudian, Paco ditemukan oleh Jack dalam kondisi mengenaskan, kakinya patah, nggak bisa berjalan, dan baru saja menyaksikan istrinya dibunuh di depan mata. Nggak heran Paco dipenuhi amarah ingin balas dendam. Jack, yang iba melihat kondisinya, memutuskan mengantar Paco ke tempat aman untuk beristirahat. Setelah itu, Jack mencari lempengan besi untuk memutus koneksi GPS di gelang kakinya. Alasannya jelas, dia baru saja menemukan menara di ujung utara pulau yang kemungkinan punya radio atau telepon buat minta bantuan. Sayangnya, memutus GPS berarti Jack harus meninggalkan Paco sendirian. Dan benar saja, koneksi terputus membuat Pak Slamet kehilangan jejaknya. Namun tidak lama kemudian, Goldie berhasil menemukannya lagi lewat kamera tersembunyi. Found him. Keep an eye on him. Sementara itu, FBI mencoba meminta bantuan pemerintah Amerika untuk menindak situs ini. Sayangnya, responsnya bikin geleng-geleng kepala, permintaan ditolak mentah-mentah. Alasannya, Jack adalah mantan pasukan khusus yang selama kariernya sudah terlibat di banyak misi berbahaya, termasuk membunuh banyak orang demi menyelesaikan tugasnya. Karena penangkapannya dianggap sah secara hukum, pemerintah memutuskan untuk tidak ikut campur. And they get hired for the same reason they get fired. Kita balik lagi ke markas Pak Slamet CS, suasana mulai panas. Goldie akhirnya sadar kalau Jack ternyata sedang menuju ke markas mereka di bagian utara. Diam-diam, hal itu bikin bulu kuduk Goldie berdiri, ya iyalah, ada mantan pasukan khusus yang terkenal brutal, lagi melangkah santai ke arah mereka. On the other side of the island. Is that cool? I'll find him. Benar saja, pasukan di Menara Utara baru sibuk cari-cari Jack, Jack sudah sampai duluan. Langsung saja dia bergerak,
menyelinap seperti ninja dan berhasil menemukan telepon. Ia segera menghubungi Sarah. Sarah yang tiba-tiba dihubungi Jack langsung kaget. Awalnya, dia mau marah besar karena merasa dibohongi selama ini. Tapi begitu tahu situasi Jack genting, nada bicaranya berubah. Ia buru-buru bertanya posisi Jack. Sayangnya, sebelum Jack sempat memberi koordinat lengkap, pasukan Pak Slamet keburu menemukannya. Move it! Oh, he's out! Go, go, go! Sarah yang hanya mendapat sedikit petunjuk langsung melapor ke Brad. Brad pun mendesak atasannya untuk melacak koordinat Jack. Sementara itu, di pulau, kita melihat Preston lagi asyik berduaan dengan peserta wanita bernama Yasanwa. Dia nggak sadar kalau ini cuma jebakan. Yah, namanya juga PHP, datang tiba-tiba, pergi tanpa undangan, mirip jalangkong. Baby, where you at? Goldie yang kembali ke markas malah disuguhi pemandangan baru, korban lagi. Rasa nggak nyamannya makin menjadi, jadi dia mengalihkan tayangan. Tapi yang muncul justru adegan Paco ketemu lagi sama Pak Yanto. Cover the desk. Not even trying. Julie yang tahu hal itu nggak tahan lagi. Dia langsung menghampiri Goldie dan mendesaknya menghentikan acara ini. Katanya, kita harus berhenti. We have to stop this. Julie bahkan berani mendatangi Pak Slamet langsung, dengan nada marah, menuduhnya kelewatan batas. Memang, walaupun para peserta adalah terpidana mati, bukan berarti mereka pantas disiksa begini. Apalagi, Pak Slamet beberapa kali sengaja mengirim senjata biar mereka saling bunuh. Tapi ya namanya juga Mehmet alias Pak Slamet, bukannya introspeksi, dia malah menyalahkan Julie balik. You both knew what you were getting into. Both of you. You do not come in here and team up against me with her. You understand? Goldie pun, meski kelihatan gak nyaman, akhirnya lagi-lagi memilih berpihak pada Pak Slamet. Di sisi lain, Jack baru saja kembali dan menemukan Paco dalam kondisi mengenaskan. Rupanya Pak Yanto sudah menyiksanya habis-habisan. Jack geram, tapi tak sempat menghentikan Pak Yanto yang akhirnya menghabisi Paco tanpa sisa. I'm the real deal! Esok paginya, Jack bertekad balas dendam. Pak Yanto dan Sa yang sudah dibekali senjata oleh Pak Slamet siap menghadapi duel berdarah. Jack pun membekali diri dengan beberapa bilah besi kecil sebagai senjata. Target pertamanya, Sa. Pak Yanto yang sadar Jack mulai bergerak, segera ikut turun tangan membantu Sa. Jack terpaksa berlindung di bawah sebuah bunker, yang secara kebetulan mempertemukannya dengan si wanita PHP, Yasanwa. Sementara itu, Pak Yanto dan Sa mulai frustasi karena Jack bersembunyi. Mereka mencoba mengepungnya. Bahkan sampai membakar area sekitar bunker. Harapannya jelas, Jack gak akan keluar hidup-hidup. Tapi Jack yang tak kehabisan akal tiba-tiba menemukan lorong bawah tanah, tempat sempurna untuk bersembunyi dan mencari jalan keluar. Jack sempat mengajak Yasanwa untuk ikut kabur lewat lorong bawah tanah. Tapi Yasanwa malah curiga kalau ini cuma jebakan. Bukannya ikut, dia memilih mengakhiri hidupnya sendiri dengan meledakkan bom dari dalam bunker. Ledakan itu begitu besar sampai semua orang yakin Jack ikut tewas bersama Yasanwa. Ternyata, tanpa diduga, Jack masih hidup. Ia muncul lagi di hutan, bahkan langsung melumpuhkan Sa. Setelah itu, target berikutnya adalah Pak Yanto yang berusaha kabur. Pengejaran mereka berakhir di tebing air terjun yang curam.
Pak Yanto yang hanya bermodalkan sebilah pisau jelas kelihatan takut menghadapi Jack. Sementara di studio, Pak Slamet sedang memarahi Goldie karena area pertarungan itu tidak dipasang cukup banyak kamera. Dengan kesal, ia memerintahkan anak buah di lapangan untuk segera mendekat dan merekam duel itu. Tak cukup sampai di situ, Pak Slamet juga mengirimkan senjata api untuk memanaskan suasana. Begitu melihat helikopter datang, Pak Yanto yang awalnya sembunyi langsung keluar, membuka tas berisi senjata, dan menembaki Jack tanpa ragu. Man to man! What's the volume? Tembakan Pak Yanto berhasil mengenai Jack, membuatnya terjatuh ke sungai. Mengira lawannya hilang, Pak Yanto malah melampiaskan amarahnya ke kru yang tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi seperti pepatah, macan terluka tetap berbahaya, Jack tiba-tiba muncul lagi. Tanpa senjata, Pak Yanto tidak bisa berbuat banyak dan akhirnya dihabisi Jack. Sayangnya, sebelum benar-benar tumbang, Pak Yanto sempat melukai bahu Jack. Itulah duel terakhir Jack sebelum ia dinyatakan tewas. Acara brutal ini pun resmi berakhir. Tak lama kemudian, televisi menayangkan wawancara Pak Slamet dengan Mbak Anu tanpa anu-anu. Di situ, Pak Slamet terang-terangan mengaku kalau ia menciptakan acara ini demi keuntungan. Walau dihujani kecaman dari berbagai pihak, nyatanya situs itu punya banyak penggemar. Bahkan, ada lebih dari 1 juta orang yang memberinya gift berbentuk singa. Menurut Pak Slamet, itu bukti bahwa banyak orang memang menyukai tontonan kekerasan. Those of us who reward him, are we the condemned? Di sisi lain, FBI akhirnya berhasil menemukan lokasi acara tersebut, sayangnya sudah terlambat. Sementara itu, Pak Slamet CS malah bangga karena berhasil mengumpulkan 40 juta subscriber hanya dalam siaran langsung selama 30 jam. Ia pun menyuruh anak buahnya menjemput Pak Yanto sebagai pemenang. Namun tiba-tiba, anak buah Pak Slamet melapor bahwa sebuah kapal Angkatan Laut Amerika Serikat sudah bergerak mendekat. Laporan itu membuat Pak Slamet langsung panik dan berencana kabur. Kebetulan, Goldie mendengar percakapan tersebut. Ia segera mengejar Pak Slamet, karena ternyata bosnya itu berniat meninggalkan semua kru. Hal ini membuat Goldie marah besar, apalagi sebelumnya Pak Slamet sudah janji akan melindungi mereka semua. Seperti biasa, Pak Slamet mencoba berkilah. Bahkan demi membuat Goldie diam, ia menawarkan uang $1 juta. Tapi bukannya senang, Goldie justru semakin geram. Sayangnya, sebelum sempat melakukan apapun, anak buah Pak Slamet malah menghabisi Goldie. Tak lama setelah itu, Pak Slamet bertemu Pak Yanto. Pertemuan ini langsung panas karena Pak Yanto menuntut 2 hal, bom di gelang kakinya harus dilepas, dan hadiah uang yang pernah dijanjikan harus diberikan. Tapi tak disangka, Pak Slamet pura-pura lupa janji dan dengan sombong mengatakan bahwa hadiah yang pantas diterima hanyalah kebebasan. Menurutnya, bagi seorang terpidana mati, itu sudah cukup mewah. Ucapan itu tentu saja membuat Pak Yanto murka karena merasa dibohongi. Sementara itu, Pak Slamet tetap bersiap kabur, awalnya mau mengajak Julie. Namun Julie yang sudah muak menolak mentah-mentah, sehingga Pak Slamet pergi sendirian. Pak Yanto yang sudah terbakar amarah akhirnya menyerang markas, menembaki kru secara brutal. I will blow you away! Where is he? I can't help you! Shut up! Dan inilah momen tak terduga, Jack, sang pahlawan kita yang dikira sudah tewas, tiba-tiba muncul kembali.
Ia langsung berhadapan dengan Pak Slamet, berniat menghabisinya. Sayangnya, anak buah Pak Slamet menahan Jack dan baku hantam pun tak terelakkan. Setelah berhasil melumpuhkan mereka, Jack melihat banyak korban tewas di area markas. Ia segera masuk ke dalam dan menemukan Pak Yanto yang hendak membunuh Julie. Untungnya, kedatangan Jack mengalihkan perhatian Pak Yanto. Ia bahkan sempat bercerita singkat tentang masa kecilnya yang keras, tapi Jack tak mau buang waktu, ia langsung menembak Pak Yanto tanpa basa-basi. Jack kemudian kembali mengejar Pak Slamet, yang ternyata sudah dijemput helikopter. Pertarungan singkat terjadi, namun sia-sia karena helikopter keburu lepas landas. Tak disangka, Julie datang membantu. Ia membawa bom dari gelang kaki Pak Yanto dan memberikannya pada Jack. Akhirnya, setelah semua kekacauan ini berakhir, Jack pulang menemui Sarah. Cerita pun ditutup dengan akhir bahagia. Dari film ini, kita bisa belajar satu hal dari sosok Pak Slamet, sifat rakus, egois, dan serakah hanya akan menyeretmu ke jurang kehancuran. Mengumpulkan terpidana mati demi hiburan brutal mungkin awalnya terasa menguntungkan, tapi pada akhirnya justru menjadi penyebab kehancurannya sendiri. Segitu dulu pembahasan kita untuk kali ini. Saya Nadia dari Movie.com, mewakili semua orang yang pagi-pagi sudah semangat ke pasar demi berburu sayur segar, mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Semoga yang nonton sambil ngemil nggak sampai keselak, dan yang nonton sambil rebahan jangan sampai ketiduran di tengah cerita. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini ke teman-teman yang doyan cerita seru biar mereka juga bisa ikut nostalgia dan ketawa bareng. Sampai jumpa lagi di video berikutnya yang pastinya nggak kalah heboh. Tetap jaga kesehatan, hati-hati di jalan kalau mau keluar rumah, dan semoga rezekinya lancar seperti alur cerita yang kita bahas tadi. Terima kasih, dan seperti biasa, Kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.